Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video yang kedua ini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan wewenang LAPS, BANI, BAUMI, dan Basarnas. Sejarah lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Dalam upaya penyelesaian sengketa yang timbul dalam masyarakat, manusia sebagai subjek hukum telah mempunyai mekanisme untuk menangani sendiri, baik dalam bentuk formal maupun informal, yang dalam perkembangannya menjadi proses adjudikatif. Yang formal dilakukan melalui proses litigasi dan arbitrase. Proses penyelesaian konflik secara informal disebut dengan proses konsensus yang berbasis pada kesepakatan yang bersengketa. Proses penyelesaian sengketa atau konflik masyarakat mengalami penambahan dan perkembangan yang muncul bentuk penyelesaian sengketa atau alternatif yang dinamakan dengan nama ADR atau Alternative Dispute Resolution. Di Indonesia, bila dilihat secara mendalam, tata cara penyelesaian sengketa secara damai telah lama dan biasa dipakai oleh masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari hukum adat yang menempatkan kepala adat sebagai penengah dan memberi putusan adat bagi sengketa di antara warganya. Terlebih pada tahun 1945, tata cara ini secara resmi menjadi salah satu filsafat negara dan bangsa Indonesia yang tercermin dalam asas musyawarah untuk mufakat. Prioritas diperlakukannya pengembangan dan pelembagaan ADR di Indonesia melalui litigasi atau perangkat hukum tercermin dengan diselesaikan dan dikeluarkan undang-undang tentang di mana undang-undang arbitrase yang baru mengadopsi suatu perkembangan bentuk dan prinsip-prinsip ADR sebagai penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan. Bebas di mana datang, tidak ada jalan lain. Bangsa Indonesia perlu mencari sistem penyelesaian sengketa model ADR sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan pengembangan metode dengan cara penyelesaiannya. Di Indonesia, ADR mempunyai daya tarik khusus karena bersaingan dengan sistem sosial, budaya, tradisional berdasarkan musyawarah mufakat ataupun beberapa merupakan keuntungan yang sering muncul dalam antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sifat kesetaraan dalam proses, dan yang kedua yaitu prosedur yang kedua yaitu ada wewenang LAPS. Yang pertama ada melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa, B. memberikan konsultasi penyelesaian sengketa, C. melakukan penelitian dan pengembangan layanan penyelesaian sengketa, yang D. ada membuat peraturan dalam rangka penyelesaian sengketa. Kemudian yang E, melakukan kerjasama dengan lembaga atau instansi pada konsumen dan nasional maupun internasional, melakukan pengembangan kompetensi mediator dengan cara terdaftar. Kemudian ada sejarah BANI. Berbicara tentang arbitrase di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sejarah arbitrase di negara Belanda. Arbitrase di Indonesia berkembang sejak tahun 1977 dengan dibentuknya BANI. Ini bermula 7 tahun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, tepatnya pada tanggal 3 Desember 1977. Ketua Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Marskala Pursuwoto A. Sukandar memperkasasi berdirinya BANI di Jakarta bersama Profesor Subakti SH dengan Haryono Citrosubono, Profesor Haji Priyatna Abdurrashid SH PhD, dan juga hingga saat ini BANI merupakan arbitrase dalam bentuk institusional yang tertua di Indonesia. Kemudian ada wewenang BANI. Yang pertama, BANI memiliki kewenangan dalam menggelar persidangan sesuai dengan permintaan dari dua belah pihak bersengketa. Selanjutnya, BANI juga menawarkan arbiter terbaik yang akan menjadi ahli dalam persidangan serta membuat keputusan. Kewenangan BANI juga mencakup penyelesaian sengketa perdata dengan cakup perdagangan, industri, dan juga bank. Cakupan ini bisa di dalam negeri ataupun di luar negeri.
Kewenangan ini sudah ada sejak Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase. Landasan ini arbiter yang disediakan BANI bisa memberikan yang tepat dan tidak juga berat sebelah. Kemudian ada sejarah BEM UI. Berdirinya BEM UI pada tahun 1993 tidak lepas dari pendapatan pemuka agama Islam mengenai perlunya lembaga arbitrase yang bekerja sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Pertemuan ini dimotori Dewan Pemimpinan Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 22 April 1992. Setelah mengadakannya beberapa kali rapat dalam beberapa kali penyempurnaan telah rancangan struktur organisasi dan produser berencana, akhirnya pada tanggal 23 Oktober 1993 telah diresmikannya BEM UI. BEM UI didirikan dalam bentuk badan hukum yang dengan Akta Notaris Yudo Paripurno SH nomor 175 tanggal 1993. Kemudian BEM UI tersebut diketahui oleh Hartono Marjono SH sampai beliau wafat tahun 2003. Setelah berjalannya selama 10 tahun dan pengurus yayasan tersebut banyak yang sudah wafat, dan badan hukum yayasan BEM UI diubah menjadi Basarnas yang sebelumnya direkomendasikan dari hasil Rekanasi MUI pada tanggal 23-26 Desember 2022. Basarnas yang merupakan badan di bawah MUI dan merupakan perangkat dari organisasi MUI diketahui oleh Haji Yudo Paripurno. Kemudian ada wewenang BEM UI. Wewenang BEM UI ini tidak jauh dari wewenang Basarnas karena penggantian nama saja yang memiliki kewenangan yang sama dalam menyelesaikan sengketa perbankan dan juga keuangan syariah. Karena tujuan utama didirikannya lembaga ini adalah untuk menyelesaikan sengketa muamalat di bidang perdagangan, keuangan, perbankan, jasa, dan juga sebagainya secara cepat dan berdasarkan prinsip dari syariah. Kemudian ada sejarah dari Basarnas. Nama Basarnas yang awalnya bernama BEM ini telah melakukan pergantian nama pada tanggal 24 Desember 2003 atas dari keputusan rapat Dewan Pemimpin Majelis Ulama Indonesia nomor Kep 09-MUI-X11-2003. Nama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia atau BAM UI diubah menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas yang sebelumnya direkomendasikan dari hasil Reknas MUI pada tanggal 23-26 Desember. Kemudian, Basarnas berdiri secara otonom sebagai salah satu instrumen hukum yang menyelesaikan perselisihan para pihak, baik yang datang dari lingkungan Bank Islam, asuransi Islam maupun pihak lain yang memerlukannya. Bahkan dari kalangan non-muslim pun dapat memanfaatkan Basarnas selama yang bersangkutan mempercayai kredibilitasnya dalam menyelesaikan sengketa. Kemudian ada wewenang dari Basarnas. Kewenangan Basarnas sebagai lembaga permanen yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia berfungsi menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa muamalat yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, dan juga jasa. Di samping ini, badan ini dapat memberikan suatu rekomendasi atau pendapat hukum atau bid'ah advice, yaitu pendapat yang mengikat adanya suatu persoalan tertentu yang berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian yang sudah barang tertentu permintaan para pihak yang mengadakan perjanjian arbitrase yang diselesaikan. Kemudian cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.